warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua KBIHU Raudatul Muta'alimin Mama Iyai Syekh Roji Bilal beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji, yang saya cintai dan saya banggakan, Duyufur Rahman, Duyufur Rasul, calon-calon tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah yang sudah dinanti oleh Allah, yang saya lihat wajahnya berseri-seri, cerah ceria. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu dari rumah datang ke sini tercatat sebagai amal soleh dan selalu diberi kesehatan hingga waktunya berangkat tidak ada kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrat dan irodahnya hari ini cuaca cukup cerah adem ya Bu. Padahal tadi pagi gerimis. Ya, benar nggak? Mudah-mudahan kesejukan ini selalu menyertai hati kita supaya kegiatan kita bisa kita lewati dengan baik. Mudah-mudahan semua niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali, kita bersyukur karena pada hari ini Allah membimbing kita untuk bisa hadir di sebuah majelis yang mulia, thalabul ilmi, dalam rangka memperkuat keilmuan kita, persiapan menuju Baitullah, menjadi tamu Allah yang siap dan syarat dengan ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang istiqomah dengan segala ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cintai, mohon maaf saya duduk di sini, barangkali berdiri sini, saya termasuk tipe orang yang nggak bisa duduk lama. Jare boka kita mah bokong kukusan. Orang bisa duduk suwe sih. Mohon maaf sekali lagi, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu atau lebih menguasai, tidak. Kita sharing saja karena saya tahu di sini banyak sekali senior saya, orang tua saya, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya. Karena itu kita bareng-bareng saja. Kalau ada yang ketika saya menyampaikan ada yang tidak jelas, boleh nanti langsung angkat tangan untuk ditanyakan supaya nanti paham, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, seguru seilmu aja saling ganggu. Oke, Bapak Ibu yang saya cintai, izinkan hari ini saya diberi amanah oleh Pak Yai, itu untuk menjelaskan proses perjalanan haji 1. Sepanjang sejarah di negara Indonesia ini, proses perjalanan haji terbagi menjadi 2, yaitu gelombang 1
dan gelombang kedua. Dan sepanjang sejarah pula selama saya menjadi PPIH di Indramayu, khususnya untuk Indramayu, jarang sekali mendapat gelombang 1 ya Pak Haji ya. Baru kemarin angkatan saya 2022 pas kelompoknya Mama Yai KBIA Kepolo mendapatkan gelombang 1. Pengalaman yang luar biasa. Hati menggerunak, gelombang siji jaduh ya ake waktu sing kebuang. Artinya kebuang tuh gimana? Bukan terbuang sia-sia sebenarnya, cuman menunggu hajiannya cukup lain dengan gelombang 2. Kalau gelombang 2 langsung Mekah, iya kan? Hajiannya sebentar, nah kesananya nyantainya enak karena kita udah juang duluan. Nah kalau kita nyantai dikit, nempe berjuang, itu gelombang 1. Tapi perlu kita ingat, nggak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semuanya pasti udah skenario Allah. Ada kekurangan, ada kelebihan. Baik teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan nama saya. Ini nama saya Jairo. Tapi saya lebih senang kalau dipanggil Bu Jai. 3 huruf aja ya. J-A-Y. Jai. Apa Bu? Jai. Tapi jangan bajai ya. Sedih kalau saya dipanggil bajai gitu. Ibu tuh J aja. Masa jadi panggilnya Bu J kayak bocah anak bagian. Kayaknya lebih maco gitu loh. Tapi bukan kata copet ya Bu. Artinya lebih strong gitu, lebih semangat gitu. Ya kan? Gak apa-apa lah. Kalau untuk hal-hal yang baik semangatnya kayak laki-laki boleh gak Bapak Yai? Boleh lah. Asal jangan ngikutin laki-laki aja. Baik, saya dinas di Kementerian Agama dari tahun 95. Dan alhamdulillah saya sekarang dikasih amanah sebagai pengawas pendidikan agama Islam bagi guru PAI pada TK dan SD, juga pengawas dinia. Itu secara formalnya. Ya, alhamdulillah di tahun 2019 Allah ngasih amanah ke saya untuk menjadi petugas PPIH Arab Saudi Dakar Mekah, daerah kerja Mekah selama 62 hari. Yang bertanggung jawab sebagai koordinator konsumsi, kata Pak Kang Haji Munsyid tadi. Betul, saya harus mengawasi, menyiapkan, mengkoordinir sebanyak 13.000 jamaah atau 13 hotel, dan sekaligus juga sebagai penanggung jawab 3 hotel sekaligus. Jadi akomodasinya, transportasinya, konsumsinya, semuanya. Kalau ada travel listrik, ada travel air, itu saya bertanggung jawab 3 hotel di 801, 802, 803. Itu sekelumit pengalaman saya. Di 2022 saya dan suami berangkat bergabung dengan KBIHU Kepolo sebagai jamaah reguler dan mendapatkan gelombang 1. Karena itu saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana sih gelombang 1. Kita tidak tahu pemberangkatan kita di tahun 2024 nanti apakah kita mendapatkan gelombang 1 atau gelombang 2. Pada intinya sama, cuman ada waktu-waktu yang berbeda, ada trik-trik yang berbeda. Baik, kita lanjut. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke embarkasi Indramayu, tentunya Bapak Ibu sudah melakukan ritual dari mulai rumah. Insya Allah nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Mayai apa dan bagaimana yang harus kita dilakukan di rumah. Luar biasanya pembimbingan di sini itu seperti itu, detil banget. Sebelum berangkat kita harus ngapain, bagaimana tahapannya, itu dijelaskan semuanya sampai dengan doa-doanya, bukunya semua dikasih. Nah singkat saja, saya tidak akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu berangkat dari rumah.
kemudian berkumpul di pendopo dengan SPMA masuk pendopo karena asrama haji Indramayu sampai dengan saat ini belum bisa digunakan, jadi masih tetap di pendopo ya Pak, masih tetap di pendopo. Minimal 1 jam, maksimal 1 jam sebelum jadwal pemberangkatan menuju ke embarkasi Indramayu, jamaah sudah berada di dalam busnya masing-masing sesuai dengan rombongan Bapak dan Ibu. Perlu diingat, rombongan itu menunjukkan bus yang akan kita naiki. Kalau Bapak rombongannya 1, berarti Bapak selalu duduk di bus nomor 1. Pesawatnya pun nanti duduknya di depan. Gitu. Jadi kita mana masih cilik, ya kita nggak tahu, kan yang ngocok sono bukan kita, kan kita masukkan aja. Kalau saya sering nanya gini, Nek, dapat rombongan berapa? Ya, nah, tolong untuk rombongan ini kita ingat betul, karena supaya kita tidak salah masuk bus. Sebab kalau masalah masuk bus, otomatis tas tentengan kita juga akan salah masuk bus, ya. Jadi perlu kita ingat betul. Oke, 1 jam sebelum pemberangkatan semua sudah masuk ke dalam bus, kemudian diberangkatkan menuju ke embarkasi Indramayu. Ini saya ambil marketnya ya, tidak semuanya. Di embarkasi Indramayu. Nah, ada apa sih di embarkasi Indramayu? Begitu Bapak datang di embarkasi Indramayu, Bapak dan Ibu akan mengikuti upacara serah terima dari pemerintah daerah kepada PPIH embarkasi, panitia penyelenggara ibadah haji yang berada di embarkasi. Nah, kemudian apa lagi? Kita akan mendapatkan pengarahan. Selama kita berada di embarkasi itu harus ngapain aja, ya. Nanti kita dapat pengarahan dari petugas PPIH embarkasi. Nah, setelah pengarahan selesai, Bapak Ibu, ininya dikalungkan. Ini kartu kesehatan. Kartu kesehatan ini kita dapat ketika kita menyerahkan koper besar sehari sebelum kita masuk pendopo. Ya, ingat ya, tetangga gitu kan. Nah, pada saat kita mengantarkan koper besar, kartu kesehatan ini kita ambil di petugas kesehatan, lalu kita masukkan ke dalam tas paspor. Nah, begitu sudah pengarahan selesai, biasanya akan diberi instruksi, kartu kesehatan dikeluarkan. Seperti ini. Nah, setelah itu, ngapain kartu kesehatan itu? Ada pemeriksaan dan penimbangan barang bawaan. Sebelum pemeriksaan kartu kesehatan, baru pemeriksaan kartu kesehatan seperti ini. Di sini akan dilihat, karena di kartu kesehatan ini akan tercatat apakah Bapak Ibu punya riwayat penyakit tertentu atau tidak. Karena di sana akan ada gelang khusus sebagai ciri bagi penderita penyakit tertentu. Sekarang udah ada gelangnya, ada ciri. Oh, berarti tim medis harus selalu mengawasi tuh jamaah yang punya gelang-gelang khusus itu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga setelah diperiksa bagi pasangan usia subur pasti akan dibawa masuk ke laboratorium untuk cek urin lagi, karena tidak sedikit waktu cek urin di puskesmas selamat, begitu nyampe bandara, nyampe di embarkasi positif. Oke, gelis teman ya, ya otomatis kompon balik lagi, tidak jadi diberangkatkan. Iya, makanya untuk pasangan usia subur jangan kaget kalau di sini diminta untuk masuk ke
ruang laboratorium atau ruang khusus kesehatan untuk cek urin, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang punya penyakit tertentu pun akan ditindaklanjuti di sini. Setelah semuanya aman, dan termasuk bagi Bapak Ibu yang punya obat-obatan khusus yang bawa sendiri dari rumah, ada format, kita ngisi di situ obat apa yang kita bawa. Tulis semuanya, nanti ditandatangani baru oleh dokter embarkasi. Nah, kalau sudah kertas kesehatan itu tebal Bu di dalamnya. Kalau kertas kesehatan ini sudah ditandatangani, aman kita. Tenang. Kalau nangani, ya, atau masukkan ke tas paspor. Nah, setelah itu ngapain? Ya. Setelah itu, Bapak Ibu akan mendapatkan atau menerima kokarde atau kartu kamar hotel asrama haji. Ya, nanti di situ Ibu dapat, lalu kartu akomodasi, kartu makan, kartu snack, nanti ada diciriin. Ketika snack, contrek Ibu kasih snack. Karena Ibu mendapatkan hak snack dan makan selama di embarkasi. Lalu apa lagi? Selama di asrama itu, Ibu mendapatkan gelang identitas seperti ini. Ini saya ada 2 gelangnya. Ini yang satu waktu NK, tulisannya NK, non kloter. Dan ini jamaah, kloter 17 tulisannya. Gelang ini Bapak Ibu please tolong jangan berani ditukarkan dengan orang lain meskipun pasangan kita. Karena semua data ada di gelang ini. Ketika saya jadi petugas, karena posisinya di tempat strategis, banyak sekali jamaah yang nyasar di sektor saya, sektor 8. Ketika ada jamaah nyasar, ada jamaah yang hilang, yang pertama kali dilihat gelang. Di situ akan dilihat, oh, kloter berapa, kloter sekian, sektor sekian, namanya ini. Ketika sudah diketahui ada di sektor sekian, di kloter sekian, langsung tim kita dari TNI mengantarkan ke sana. Kadang-kadang sampai habis timnya. Saya jadi konsumsi ikut nganterin karena saking banyaknya yang tersasar. Seperti itu, ya. Jangan pernah ditukar, apalagi dilepas atau hilang. Kalau hilang, segera lapor. Nanti akan diberi gantinya yang baru. Ya, ini sulit Pak. Anunya. Dan ini yang karet ini adalah kancing. Kemarin itu pada dibuangi. Kata saya kenapa dibuang? Ribet jebu, justru ini kancingnya. Kalau tidak dikancing, dia akan lepas. Ya, ini ada kait. Masukin ke sini. Kalau nggak biasa, masukin ini susah. Karena itu, ya, begitu teman-teman sudah dapat, ini gelang identitas sudah dapat, ya. Kemudian paspor, kan sekarang paspor Bapak Ibu dikumpulin kan? Iya, nanti dibagikan paspornya di sana. Nanti Bapak Ibu cek, nanti ada instruksi sampai saya Mama Yai kan, di foto halaman sekian, cepat foto. Di foto nomor sekian, cepat dipoto. Ya, pokoknya kalau enaknya kita di jamaah Kepolo, bimbingannya terstruktur, sampai sekecil apapun kita diatur. Artinya kita nggak dibuat bingung. Sementara orang lain bingung, kenapa sih paspor harus dipoto? Ting-bating hilang, apa sih bahasa ting-bating? Tiba-tiba. Ting-bating keselip nggak ketemu. Kita ingat, oh nomor paspor kita sekian, kita segera lapor ke Daker. Nah itu kan kalau di HP kita kan mending, ya kan? Nah seperti itu. Apa yang hilang aja sih? Domain di HP hilang.
Ya Allah. Lakinya moto, rabinya moto, loro, kamu loro lagi lah naas. Terlalu. Oke. Kemudian setelah mendapatkan paspor haji, lalu Bapak Ibu dapat living cost alias uang saku untuk selama di Mekah. Tahun 2023 kemarin sebanyak 1.500.000 rupiah dalam bentuk rupiah. Rupiah kemarin. 2022 saya real. 1.500 real. Tetapi di 2023 kemarin 1,5 juta rupiah. Turun. Kan pesawatnya naik. Habis kena pesawat. Hah? Perimbangannya apa? Perimbangannya. Kenapa? Karena di 2023 itu pakai swastanisasi. Jadi semuanya naik. Pesawat yang biasanya 29, 35. Makannya naik. Nah? Uang saku. Tapi katanya tahun ini naik uang sakunya. Amin. Berita yang senang-senang aja dulu. Adapun yang terjadi, terjadilah. Gitu ya. Kan udah niat ibadah. Usah dibayar duit jadi ada pindahan. Asli loh. Kalaupun kita bawa uang cekak gak bakalan kelaparan. Justru berlimpah makanan itu. Asli Bu. Kita ngomong asli. Sampai baturnya kita mau digawe salad. Yang jangan uji buah pating teletek. Beneran. Pengalaman. Aman kita catering dulu. Dalam satu kedatangan itu kan bisa sampai 5 catering ya. Satu hotel itu catering ini, catering ini, catering ini, catering ini. Tugas saya apa? Kalau ada racun tuh saya mati duluan. Bener Pak? Karena begitu datang sampel, langsung kerain sampel. Dilihat dulu, difoto, digram, kemudian lihat kemasannya bagus enggak, dicium baunya harum atau tidak, nasinya pas atau tidak. Lama prosesnya Pak. Setelah itu baru saya cicipin. Kan beli kita kebublak dari konsumsi 50 koro. Cek, maaf, nasi tidak layak. Udah. Kalau udah saya gituin, catering gemeter. Langsung telepon dokter. Dokter turun, cek, layak tidak? Nggak layak, ganti saat itu juga. Jamaah waktunya makan ganti roti. Hah? Iya. Iya. Nah itu artinya apa? Saking tanggung jawab. Ya, jangan sampai ada jamaah yang sakit gara-gara makan. Oke lanjut ya. Nah itu living cost. Setelah semuanya selesai, nih Bapak Ibu ketika setelah menerima terutama gelang identitas segera dipasang Bu. Ini kemarin saya jadi petugas pramuka di embarkasi. Nggak apa-apa lah, yang penting saya senang melayani tamu Allah. Udah mau jadi pramuka kek, mau jadi apa kek, yang penting tetap jadi pelayan. Nah, udah? Cepat dipakai. Jangan tuh, saya nanti aja makainya di hotel. Nggak bakalan bisa, susah. Bapak-bapak dari Abri itu sampai pada lecet ini. Iya, kenceng banget. Ya, jadi cepat dipakai. Ya, cepat dipakai. Setelah itu, nah, Bapak Ibu istirahat di hotel. Ngapain selama kita berada di embarkasi? Pertama, istirahat yang cukup. Please, kalau sudah masuk embarkasi, jangan bawa keluarga masuk ke embarkasi. Kemarin maksa Bu, saya berantem. Bukan berantem. Jadi saya mau pulang, polisi udah serak. Saya udah angkat tangan. Pak, angkat tangannya angkat kaki. Angkat tangan, saya turun dari motor, ada apa? Lihat ini tuh orang mau menyerbu masuk lah. Kata saya, kan tugasnya Bapak. Nggak boleh Pak. Maksa, tetap masuk. Saya bilang gini, kejadian karena memang saya ngomong apa adanya. Artinya gini, ada jamaah baru masuk embarkasi sudah lelah. Karena di rumahnya nggak bisa istirahat. Sampai di embarkasi, dia tetap menerima saudaranya. Akhirnya drop, dirawat di rumah sakit. Ketika dirawat, yang lain berangkat, dia tidak boleh berangkat.
Ayo, enak nggak? Nah, saya gituin tuh ke saudara-saudari, mau nggak ini kayak gitu? Ya nggak mau, ya udah kalau mama pulang. Ini suruh tidur. Alhamdulillah nurut saya gitu. Aduh bu, saya dari tadi udah capek, ngasih pengertian. Ya bapak itu kalau pakaian polisi kayak keren ngomong. Gitu. Pokoknya kalau sudah masuk embarkasi, stop, steril semuanya. Bapak ibu istirahat baik-baik. Kenapa? Karena setelah ibu bapak akan mengalami sebuah perjalanan yang melelahkan. Penerbangan kalau yang pertama, kalau yang sudah biasa sih no problem. Tapi bagi penerbangan pertama Pak 9 jam itu luar biasa, bener nggak? Aduh, masya Allah. Apalagi kalau pengen nguyu, kalau nak toilet kayak gini. Kalau buat jadi sudah apa? Nah yang lain, nenek-nenek apalagi toilet boleh dibagi. Lanjut ya. Dianjurkan untuk mengikuti manasik haji. Biasanya kelompok mama selalu ada tausiah. Ada. Jadi sebelum kita berangkat nanti kita harus ngapain itu ada. Berikutnya mendapatkan pemeriksaan pelayanan kesehatan. Bapak ibu yang badannya tidak nyaman jangan diam. Ya. Ya enak nih badannya. Cepet. Klinik, kalian suka ada klinik, ada dokternya. Lengkap peralatannya. Segera ke situ. Minta obat. Ya. Bila perlu tidur di klinik nggak apa-apa kalau sebelum keberangkatan. Yang penting pada saat berangkat kita fit, kita bisa berangkat semua. Untuk kelancaran proses keberangkatan, calon jamaah haji tidak diperkenakan. Nggak bisa sampaikan kan? Tidak diperkenakan keluar dari asrama. Jangan mentang-mentang asrama ini Indramayu. Silat jam segini ya di Lawang Arab. Barang asrama ada nih gue bu, melaku tukang Arab, lempok beneran. Tukang Arab bisa sedulurnya harus mau keneng ini racun asli kita ngomong karena kita kan petugas pramuka jadi tahu. Saya bilang, ibu jalan kaki bapak mau kemana? Itu bu, keluarga saya udah nungguin di pintu gerbang, kasihan. Ibu kasihan sama mereka tapi ibu gak kasihan dengan diri ibu sendiri. Saya gituin, saya ceritain, ayo ya udah bu, saya nggak jadi. Tapi saya titip pesan, baik, saya pakai motor, saya langsung kasih tahu depan, mohon maaf tidak bisa jadi menemui karena harus istirahat. Bapak ibu siap kalau di embarkasi istirahat? Ya. Wis niat aku nangkat aja kayak dengan sini rumah. Urusannya kok. Baik, berikutnya kita menuju ke dari embarkasi. Istirahat kita 1 malam, kemudian ada jadwalnya. Nanti 1 jam sebelum pemberangkatan menuju embarkasi akan diberitahu. Karena kita gelombang pertama kita tidak ganti ihram. Ihram kita disimpan semua di koper besar. Jadi di koper kecil itu hanya pakaian untuk ganti di embarkasi saja. Ya. Koper ihramnya koper besar semua. Karena nanti kita mikotnya dari Mir Ali, dari Madinah menuju ke Mekah. Oke. Baik. Ketika kita sudah menuju ke Bandara Kertajati, kita ngapain? Kita udah dekat sekarang ya. Bandara Kertajati. Pertama, sesampainya di bandara kita turun, Bu, dari embarkasi ke bandara kita naik mobil nomor berapa? Ayo. Nomor berapa? Sesuai rombongan. Nomor 1. Iya ibu kalau rombongannya nomor 1. Pokoknya ingat sesuai rombongan. Nanti akan dibariskan oleh petugas. Pertama yang masuk adalah koper tentengan. Itu koper tentengan akan dibariskan dulu lalu dihitung. Setelah fix ada 36 atau 1 bus, masukkan ke bagasi bus. Setelah semuanya masuk bagasi bus, baru jamaah lansia dulu atau yang bermasalah dulu masuk ke bus. Setelah semuanya fix, baru bus berangkat menuju ke depan, dilakukan upacara pelepasan penyerahan dari PPIH embarkasi ke petugas kloter. Setelah itu berangkat NIN menuju ke Bandara Kertajati. Sesampainya di Bandara Kertajati, kita turun dari bus, lalu kita dipersilakan untuk duduk di lobi atau plaza bandara. Nah,
sambil menunggu pemeriksaan visa dan paspor oleh petugas, ya. Semuanya nanti dipandu. Pokoknya saya titip Bapak Ibu satu hal, tenang, jangan gerasa gerusuk, santai, santai kayak lagu. Nah, santai aja. Semua ada tahapannya dan tidak akan ada ditinggal. Satu orang saja belum masuk pesawat nggak bakalan terbang. Kurang si cici, ya kan? Jadi tenang. Tapi aja mentang-mentang masa ditinggal kita naik lalat, lelet, ada bikin kesel pembimbing kita mah. Lanjut ya. Pemeriksaan visa daftar. Setelah itu waktu boarding tiba, jamaah memasuki pesawat dengan tertib, duduk sesuai dengan boarding pasnya masing-masing. Nanti tadi di lobi, nanti Bapak Ibu akan dibagi ini paspor. Sekarang ini kan paspornya sudah dikumpulkan ke Kementerian Agama, ya. Nanti di dalam paspor itu ada kartu boarding seperti ini, yang ujungnya disobek, ditempelkan di tas paspor Bapak dan Ibu. Aduh, saya lupa di tas paspor mereka saya bawa. Di situ ada tempelan. Jadi begitu nanti Bapak Ibu masuk ke pintu pesawat, pramugari sudah lihat 60. Silakan Bapak Ibu di kursi 67. Jadi aja coba-coba kursi 67 dodokan di kursi nomor 1. Ada pramugari ya, Ibu Bapak 67. Adapun saya tanya, kok saya dengan suami saya jauh-jauh, hanya lagi engengan. Adapun sudah tertib semua, tinggal bicara dari hati ke hati. Bu, masa kita ada dua tukeran ya Bu, kita pengen balik laki kita Bu. Wah, itu tinggal diatur secara Islami. Tapi pada saat masuk, jangan kita pengen balik laki kita. Sini Ben, masuk kita dua-dua aja kakak. Terus dodok baik sesuai dengan nomor masing-masing. Itu. Adapun nanti setelah duduk mau tukeran ya monggo. Begitu juga nanti dengan kamar. Oke, jelaskan. Nah ini nanti masuk sama Bu, jangan berebut karena kursinya nggak bakalan direbut oleh orang lain, nggak kayak kursi dewan. Kursi dewan mah rebutan, kursi kita aman, boboknya kayak alot, baunya kenceng nemen. Jadi santai aja, pada saat masuk santai. Kadang-kadang itu ya, kita takut jatuh, ya. Nanti nggak bisa kesana kalau jatuh bahaya. Ya, oke. Berikutnya, ikuti, patuhi petunjuk yang disampaikan oleh para awak kabin. Nah, setelah itu langsung selama di pesawat, upayakan kita untuk selalu berzikir, istighfar dan seterusnya. Duduk dengan tenang, tidak berjalan hilir mudik kecuali sing lagi kanjar ban gara-gara kalian ayam. Ya, tapi benar asli sesampainya di Mekah tuh banyak yang ikut. Saya mengalami banyak hal itu. Betul, itu betul asli. Sesampai di sana banyak yang ikut. Ya, bahkan ada yang membahayakan juga. Ya, duduk dengan tenang, tidak berjalan hilir mudik, tidak perlu selama perjalanan. Jadi yang penting-penting aja. Nah, ini toiletnya bagus. Kalau Bapak Ibu pengen buang hajat, pengen pipis, pengen buang air besar, jangan ditahan. Ada yang pingsan sampai meninggal gara-gara nahan pipis. Asli. Ada jamaah seperti itu. Pingsan, udah sepuh, nggak pakai pampers. Karena itu kalau pengen pipis ngomong aja, kalau nggak tahu pramugari saya mau pipis. Nanti ke pramugari juga meskipun Saudia, bilang aja pipis, nanti dia, nanti diantar. Udah paham? Nah, di sini toilet ini kering Pak, ya kering, tidak ada air. Kalaupun ada cuma sedikit, hanya untuk nutul tisu, ya. Semuanya pakai tisu. Dan ini yang tombol hijau ini ya, jangan kaget kalau dipencet bukan keluar air, angin, cus, banget anginnya. Benar, itu buang kotoran kita ke bawah, itu pakai angin, bukan pakai air, ya. Jadi pertama kalau misalnya habis ini, pada saat istinja, tisu dulu.
tisu dulu, bersihkan dulu pakai tisu kering, banyak banget tisunya. Terus datang pakai terus. Kira-kira sudah mulai ini, ambil air sedikit, basahin tisunya, baru kita bersihkan. Kalau memang kita tidak nyaman kalau tidak pakai air gitu. Kalau saya sih bawa tisu basah, selalu bawa tisu basah. Jadi kalau ke kamar mandi bawa tisu basah. Nah, tapi tisu basahnya akan ini mah tidak berihram kan, jadi nggak ada masalah. Kecuali sedang berihram, maka tisu basahnya tisu basah yang tidak beralkohol, tidak berwangi-wangian. Oke, lanjut. Bila masuk waktu sholat fardu, segera tayamum. Ya, nih tayamum nanti diajari sama mama bagaimana cara tayamum di pesawat. Ya. Kemudian sholat berjamaah. Ini petugas sedang sholat satu pesawat Pak. Kalau petugas berangkat itu jauh dibagi dua penerbangan. Penerbangan pertama itu untuk Dakar Bandara dan Dakar Madinah. Dakar Bandara dan Dakar Madinah itu jauh lebih lama 3 bulan. Karena bandara awal dan paling akhir. Kalau yang paling sebentar itu Dakar Mekah, cuma 62. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Lanjut ya, gampang. Siap. Tapi kan kalau nggak salah kita dapat kartu kesehatan Bu ya. Nah, untuk periksa kesehatan bagaimana Bu? Apakah jamaah masing-masing periksa sendiri-sendiri atau dikoordinir oleh KPH? Terima kasih. Terima kasih. Nanti ada jadwalnya. Kalau dari kami biasanya KBIH Kepolo itu tergantung dari jamaah. Apa mau sendiri-sendiri atau mau dikondisikan di sini. Kalau mau dikondisikan di sini, biasanya didatangkan. Tapi biasanya selama ini itu di input oleh masing-masing kecamatan. Gitu, ya. Nanti dari kecamatan ada undangan Pak, ada undangan khusus. Ya. Untuk tahapan kesehatan nanti ada bagian kesehatan. Saya bagian perjalanan. Nih, iya nih. Iya. Nah, apabila kesehatan terganggu sekali lagi, jangan diam. Yang jadi pesawat pribadi meriksa nih, anak rumah mana? Musuh lagi anak je. Kapan misalnya pengen sholat yang jengking kak, terus ketika kak paling beliau, sholatnya pasti kita sambil duduk. Tapi kita mau juga Abdul juga duduk juga pengen baringan dan aja musolanya. Tapi aja kaget kapal yang beliau sampai ada tiba. Oke ya, baik. Lanjut. Berikutnya kita menuju kemana Bu? Setelah dari Kertajati, nah menuju ke Bandara Amma. Karena kita gelombang 1. Kalau gelombang 2 kan langsung ke King Abdul Aziz. Ya. Kok Bandara Kertajati sih? Salah dong. Salah mencet. Oke. Bandara Amma. Ngapain di Bandara Amma? Ini keren Pak. Sekarang bandaranya sudah luar biasa. Tuh lobinya, wow. Ini tempat wudhu. Sebelahnya nanti kamar mandi, apa namanya? WC, klosetnya kloset duduk semua. Pakainya aluminium. Ini seperti ini, ya. Nah, kita ngapain? Ya. Apa yang kita lakukan di Bandara Amma? Pertama, begitu kita turun, kita akan disambut oleh petugas PPIH Arab Saudi Bandara. PPIH Arab Saudi, Dakar maksudnya. Dakar itu daerah kerja. Daerah kerja bandara. Nanti setelah itu kita akan disambut selamat datang duyufur calon duyufur Rahman di Bandara Amma dan dipersilakan nanti kita diarahkan masuk ke lobi untuk istirahat. Ya, kita masuk ke ruang tunggu. Nah, setelah kita cukup istirahat, kita akan dilakukan pemeriksaan buku kesehatan yang tadi dan paspor. Ya, dan ini paspor. Kemudian setelah itu kita ngapain? Pemeriksaan barang-barang bawaan, terutama tas tenang atau tas kabin. Khawatir di dalam tas-tas itu ada barang-barang yang membahayakan. Gunting jangan sekali-kali dibawa di tas tentengan atau di tas paspor. Ya, kalau mau bawa gunting, dapat rabi masuk koper besar.
Tapi tinggal lagi cuma 5 real, ya, daripada bahaya. Selanjutnya, keluar dari tempat istirahat, kita menerima catering. Lalu bila sudah selesai semua rutinitas di situ atau tahapan-tahapannya selesai, maka kita disuruh berbaris sesuai dengan rombongan, masuk ke dalam rombongannya masing-masing. Paspor tetap dipegang, lalu masuk ke dalam bus berangkat menuju Hotel Madinah. Nah, kalau dari Bandara Amma ke Madinah nggak terlalu lama, sebentar. Ya, tidak seperti Jeddah ke Mekah, cukup lama, cukup jauh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak terlalu ini di sini. Yang penting ketika pemberangkatan dari Indramayu, dari Bandara Kertajatinya aman, tidak ada masalah. Insya Allah di Jeddah, di Amma juga tidak ada masalah. Aman semuanya. Oke, ya Amma itu Bandara Madinah. Ya. Terus berikutnya kita menuju ke tempat Madinah. Nah, ini di Madinah kita kurang lebih 9 hari. Ya, kita melakukan amalan ibadah arba'in. Ngapain sih kita di Madinah? Ya, wih, luar biasa nih hotelnya di Madinah, bagus-bagus. Tapi di sana tidak ada mesin cuci kalau di Madinah. Ya, berbeda dengan di Mekah. Jadi kalau mau cuci langsung jemur, setelah udah garing di kamar mandi deh. Panas ya. Oke. Nah, istirahat di pemondokan. Jadi pertama istirahat dulu. Kalau misalnya kita misalnya sampai di sana kita waktunya zuhur, sudah zuhur, maka kita tetap istirahat dulu. Belum masuk waktu arba'in. Waktu arba'innya pas waktu asarnya. Jadi ada satu waktu spare istirahat, ya. Baru asarnya kita hitung arba'in. Lalu, nah, sebenarnya ini bukan wajib ya, tapi sunnah yang dikuatkan, yaitu kita melakukan arba'in atau sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Nah, di sini saya kemarin pernah ada ibu-ibu yang nangis terus sampai di Mekah. Pas saya ada tugas, saya bilang, ibu kenapa kok ibu dari tadi nangis mulu? Saya rugi banget, kenapa? Selama di Madinah saya tidak bisa arba'in. Kenapa? Karena saya tanya, head itu bikinan siapa? Bikinan ibu bukan? Bukan. Head itu siapa yang memberi? Allah. Kalau begitu maksud Allah apa? Ya nggak tahu. Ya Allah punya cara tersendiri buat ibu. Jadi ibu nggak usah merasa tidak sah hajinya gara-gara tidak bisa arba'in. Kecuali headnya digawe-gawe. Bisa beri head digawe? Ya nggak bisa lah. Sama dengan teman saya pengen arba'in, cepet-cepet sesuci. Begitu habis sesuci keluar lagi, ya jeprek mani. Ya bisa jadi saja kita bu. Dia bukan bikinan kita. Saking pengen sholatnya tuh. 10 menit paling waktu. Kok bisa sesuci? Disumpel. Wih pada sesuci, matu mani. Ya ribin. Ya kan? Bukan mau kita. Ya oke. Memang kita dianjurkan banget kalau kita tidak ada halangan. Maka selama 9 hari kita melakukan arba'in di Madinah. Arba'innya 48 hari ya, tapi kita berada di Madinah selama 9 hari di Masjid Nabawi. Lalu apa saja yang kita lakukan selama di Madinah? Ziarah ke makam Rasulullah SAW di Raudhah. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita mau ke Raudhah dan kita lihat situasi dan kondisinya treble, jangan coba maksa. Indramayu itu cilik-cilik. Barang lawan ya, wong pirang gede-gede, mampu sedep. Waduh Pak, saya hampir aja kejadian 2022 kemarin, hampir aja saya bilang, aduh jangan-jangan saya mati di Raudhah nih. Asli, kenapa? Badan saya yang segede gini digelipet sama orang hitam. Kerudungnya kan panjang, Pak Jumaya. Saya lagi gini, dia muter di saya, gelipet, sampai sesek gini. Yang nolongin siapa? Yang nolongin orang kulit putih. Bukan. Saya ditarik sama dia, udah kerudungnya ini, dianya bahkan dilemparin. Saya dipeluk sama dia, nangis kan. Qadarullah selamat. Setelah itu, sholat, soli, ya, saya mau sholat. Oke, sholat. Sini, tarik sama dia. Sini sholatnya, depan makam Rasul. Diginiin sama dia. Saya sholat.
Sayanya di sini, dianya di sini. Maaf banget ini. Pada rumah. Sejak itu saya nggak berani lagi. Akhirnya saya cari info. Kamu tuh buku jam berapa? Bu, jam 6 pagi, pintu 24 sampai jam 10 pagi. Jadi habis sholat subuh nggak pulang. Begitu menjelang jam 6 keluar, saya cari pintu 34, ketemu, masuk. Allah, nikmat banget, sepi. Sampai duha bisa 15 rakaat. Sholawatan tenang, makan wirem. Benar rusak. Ya Pak Ji ya, rusuh ya. Bismillah gue sedap banget. Insyaallah. Betul. Ya, siap. Sekarang masih ibadah haji bebas. Kalau nanti umroh itu nggak pakai aplikasi. Betul, masih ada. Tetap pakai ada. Cuman saya cari info. Saya cari info ke cleaning service di situ. Kebetulan orang Garut. Itu tahu. Pasti jamnya suka berubah-ubah. Jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi setiap jam 6 pagi saya pasti enak. Ya, itu ya. Baik. Terus apa lagi? Kita melakukan apa? Kita ziarah biasanya Mama Yai itu sudah buat jadwal yang luar biasa. Wis enak lah, wis enak bisa diceritakan lah. Lamun lemper mangkat 5 rakus ya. Artinya tuh tahapannya step-stepnya itu. Besok jam sekian kita kumpul, kita kesini. Besok jam sekian kita kumpul, kita sini. Dan ibu aja lelet. Karena apa? Karena duhuran sudah berada di masjid lagi. Supaya arba'in tidak ketinggalan. Ziarah tetap dilaksanakan, arba'in tetap dilakoni. Jadi aja lelet. Loh dari Mama Yai maka beluntak-beluntak. Nggak punya ampun. Aduh. Cilik. Kita sing glembo. Bujero, nak apa mundur? Apa jadi baik? Nak, mundur. Ya kita dalam. Ziarah kemana aja? Ada ke Masjid Kiblaten, Masjid Kuba, Jabal Uhud, ada ke kebun kurma. Sekarang kebun kurmanya keren. Bukan mau ya. Sekarang mah sudah ada taman-tamannya. Kita bisa metik kurma sendiri di situ ya. Luar biasa. Enggak, aku penasaran. Semangat. Iya, Jabal Magnet ya. Jabal Magnet tuh nyetirnya orang digeceki. Laku dewek mobilnya. Suruh. Saya lagi jadi petugas tak kamera. Mas serius nih gak pakai ini aku nggak nyetirnya jalan sendiri loh. Nah seperti itu. Semuanya ada. Sampai nanti ke Taif juga ada. Kasih bocoran jangan Nanti penasaran. Lalu setelah itu pada waktu yang ditentukan kita bersiap menuju ke Mekah untuk melakukan umroh wajib. Karena kita hajinya haji tamat tuh. Duduk tangi mangan turu. Ya kita haji tamat tuh, tangi mangan turu. Dan Mekah pekerjaan yang kono bae tangi mangan turu ibadah, tangi mangan turu ibadah. Terus aja mikirin ini mau bisa deh. Ya, berikutnya. Nah, kita berangkat menuju ke Mekah. Kita pertama menuju ke mikot di Bir Ali, ya, Dzul Khulaifah. Nanti di sana dari Madinah, dari hotel Madinah, Bapak Ibu sudah mandi ikhram. Ya, tapi belum niat. Jangan niat dulu. Dapat ikhram, udah pakai ikhram. Pakai wangi-wangian boleh karena belum nih ya. Setelah itu berangkat menuju ke mikot, ke Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Nah ini contohnya. Sekarang cakep banget Bir Ali, bersih. Kemarin lagi 2019 masih ada itu betul. Sekarang kemarin 2022 keren banget. Ya mungkin karena tamu istimewa ya, cuma 1.000 yang biasanya 4.000. Dan misalnya 1/4. Enak banget. Lanjut. Nah, di Bir Ali jangan kaget, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa jadi ibu-ibu, istri-istri ajang ganduli bapak nih baik. Di Bir Ali nanti dipisah, ruangan bapak sendiri, ibu sendiri. Kalau misalnya
sudah wudhu dari hotel dan tidak batal nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita khawatir, maka di Bir Ali itu kita bisa berwudhu. Kalau misalnya belum mandi kita bisa mandi. Tapi biasa waktunya nggak lama. Kita hanya sholat sunnah ihram, kemudian diberi waktu berapa saat. Nah ini laki-laki perempuan diberi waktu biasanya 15 sampai 20 menit. Ya, kita biasanya juga boleh. Mamanya bisa teriak-teriak, jamaah cepetan masuk mobil. Kok malah lagi selfie? Orang kali selfie. Iya, aku sih nggak bisa selfie. Tapi nggak apa-apa. Kalau tidak lagi ibadah nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba selfie saat Bapak Ibu sedang beribadah. Cara Allah tidak ngadep kita di selfie ya. Lalu melanjutkan perjalanan menuju. Setelah itu ingat Bapak Ibu busnya tadi berada di mana? Ya. Setelah sholat sunnah selesai, kalau mau foto-foto sekedarnya, terus segera kembali ke bus. Sesampainya di bus, nanti sama ketua regu, sama ketua rombongan, Bapak Ibu akan dibantu, akan dibimbing untuk niat umroh pertama. Berarti umroh wajib itu di bus. Nah baru kan kalau di musola baratan siapa sih mana nah, itu. Jadi begitu sudah masuk bus semua, sudah kumpul semua, sudah absen kanan kirinya, sudah masuk semua, fit baru akan dibimbing. Sampai sini jelas? Lanjut. Berikutnya, setelah selesai perjalanan menuju ke Mekah. Di Mekah kita, ini kunci suksesnya. Ya. Di Mekah 41 hari dengan perjalanan dikurangi 2 hari. 39 dikurangi 9 hari. Berarti 30 hari kita berada di Mekah. Ya. Selama kita ada di Mekah kita ngapain? Bapak Ibu mohon maaf tadi ada yang terlewat. Selama perjalanan dari Bir Ali menuju ke Mekah ada pos-pos tertentu. Nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika dihentikan oleh orang Arab. Itu dari maktab, dari petugas yang akan mengecek paspor Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian masuk ke Mekah, Bapak Ibu akan mendapatkan kamar. Begitu juga di Madinah, tadi saya lupa. Ingat, begitu sampai di Mekah, Bapak Ibu jangan langsung turun. Yang turun ketua rombongan dan ketua regu saja dulu. Nanti begitu datang petugas PPIH Mekah akan masuk memberikan pengarahan bla 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 bla. Nanti ketua rombongan dan ketua regu turun untuk mengambil kunci kamar. Ya. Nah, setelah itu kunci kamar selesai, baru Bapak Ibu dipersilakan turun, sama petugas akan diarahkan. Ibu rombongan berapa? Lantai sekian. Ibu rombongan berapa? Lantai sekian. Kamar sekian sampai kamar sekian. Bapak Ibu jangan coba tuker kamar dulu. Karena di kunci itu ada nama-nama kita. Misalnya nomor kamar 15 namanya A, B, C, D, E, F, G. Masuk aja dulu. Di pintunya juga sudah ada namanya. Masuk aja dulu. Adapun setelah masuk, masa anak bari embok dipisah. Tapi kalau suami istri dipisah ya? Iya. Aja coba-coba. Yang ini suka anak sama ibu. Itu ada yang dipisah, itu bisa kita koordinasi. Tukeran ya, saya pengen ngurusin ibu saya. Itu bisa dilakukan dari hati-hati. Tapi dengan satu catatan, nama di pintu tidak dicoret, tidak diganti. Kenapa? Kalau dicoret diganti, kasihan PPI Arab Saudi bagian Mekahnya akan kena sanksi. Jadi nggak apa-apa orangnya begitu kan boleh. Tapi diam-diam, karena ini pernah kejadian Pak di hotel saya.
Dari tim audit DPR RI datang satu tim, diberitahu, Bu Jero, hotel binaan kamu hari ini dapat tamu istimewa, satu tim. Jam berapa? Jam 10. Saya baru mau ngasih tahu pemilik hotel, baru nyampe di sana, timnya udah datang. Apa yang terjadi, Pak? Saya mau lihat ke atas, silahkan. Begitu sampai di atas, ketok pintu, namanya ini. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya anaknya bilang bapak-bapak. Yang namanya bapak ini mana? Bapak ini? Saya udah deg-degan ada ditukar beli ya. Udah bagus, sesuai dengan nama. Satu yang tidak bisa jawab, Bu, toilet musola di mana? Saya tahunya di luar. Memang toiletnya ada di luar, tahunya di dalam ada toilet. Saya nggak pernah ke dalam. Marahin saya bisa-bisa. Petugas model apa? Tidak tahu toilet di dalam kamar, di dalam musola. Nah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tukeran boleh, tapi dengan satu catatan, jangan dicoret. Boleh, ya. Nah, ngapain? Nah, pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam pondokan Mekah, kamar, Bapak Ibu dalam keadaan berihram. Ayo. Berarti muharramatul ihram atau larangan ihram harus dijaga. Ini kejadian, Pak. Begitu tekan kamar, ihram diganti nganggo sarung. Banyak loh Pak Jemaah ya, benar asli. Saya tahunya pas lewat pintu buka, ketok sama saya. Pak, pakai sarung. Perasaan Bapak yang datang tadi kan? Iya Bu. Kok pakai sarung? Lah kan jauh kamar Bu. Allah, Bapak sedang ihram. Nggak boleh pakai pakaian berjahit. Sing lanangnya, sing wadone apa? Nganggo kemben. Adus, metu kemben nang nganggo tapi mbok-mbok. Allahumma ya Allah. Apa sih dokter? Ini aja kamar kita. Waduh tapi, ya udah apa? Kalau ikram boleh nggak meskipun perempuan semua? Tidak, jangan ini janggut aja nggak boleh kelihatan harus gini. Ini kan, ya auratnya perempuan kan sampai sini. Ini aja nggak boleh kelihatan harus ini. Ya, barang. Nah ini yang perlu perhatikan, karena mungkin tidak paham ilmunya. Dan lebih parah lagi, bapak-bapak di depan saya sedang di meja piket. Kukur, ihrame nyikat tekan luhur, kartonan aja naik. Saya tanya, Pak, Bapak baru pulang umroh? Iya. Bapak pakai celana sejak kapan? Sejak berangkat. Niat pakai celana sampai sekarang. Goblok narabin nih Pak. Nggak ada pada gitu. Buat. Ih, Ibu, wara-wara gede. Aduh, kenapa PK? Kloter berapa Pak? Kloter sekian. Pemilik anehnya siapa? Ketua kloternya? Lebih banyak. Dan lah yang melas Bu, adu-adu mau ihram atal. Ya, oke. Perhatikan ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke hotel, datang pertama kali dari Madinah dalam keadaan berihram. Jadi hati-hati. Untuk katanya. Nanti kan ya, aja mau baterai tadi, aja mau baterai mana? Akalin soalnya baterai kita. Berihram. Jadi hati-hati. Arab keba, Arab apa aja ganti. Kalau misalnya mau mandi kamar mandi boleh, tapi di dalam kamar mandi tidak pakai wangi-wangian. Barang biasa nganggo sabun ya. Beli saja. Begitu mancing kamar mandi kan sudah ada tuh. Sabunnya amannya kan. Tinggal cek. Iya ada semua. Aduh, adem biur, sampoan, sabunan, metu wangi. Bis mandi? Iya. Pakai sabun? Pakai sampo? Iya. Ingat nggak lagi apa? Astagfirullah, Mama Yai, kita bayar jam. Kalau nggak ngerti, ya kan? Hati-hati ya. Titip.
Iya, damai terus. Titip ya. Jadinya, nah setelah masuk kita dalam keadaan berihram. Nah, nanti kita disuruh istirahat selama 2 jam. Sama petugas PPIH yang ada di situ, kita disuruh istirahat selama 2 jam. Karena perjalanan itu kan cukup panjang, dari Madinah ke Makkah itu kurang lebih 9 jam. Ya, kalau pakai KRL cepat itu 6 jam. Istirahat selama 2 jam, kita gunakan betul-betul untuk istirahat. Ya. Nah, nanti setelah 2 jam dari maktab akan menjemput datang untuk melakukan umroh perdana atau umroh wajib yang akan diangkut menggunakan bus sholawat. Bus sholawatnya di nanti depan hotel. Tenang, jamaah itu masya Allah dimanjakan banget. Ya. Pengen mengharam, tinggal keluar hotel, bus sudah siap 24 jam. Turun dari haram, turun di depan hotel 24 jam. Masya Allah, gratis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah. Oke, jadi namun ini karena turu bayar iman ya. Masya Allah. Nah, kita melakukan ritual ibadah sampai dengan menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Bolak-balik makan. Tapi kalau misalnya di bimbingan Mama Yai semuanya sudah terjadwal. Kita umroh dari mikot di mana, mikot ini semua dijabani sampai dengan kita ke Jeddah, kita ke Taif, kita ke Gua Tur, kita ke semuanya. Enak, tinggal duduk manis, jalani ke Laut Merah, ke semuanya. Ya. Nah, sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Nah, baru ketika menjelang 8 Zulhijjah, kita bersiap-siap untuk melakukan hajian. Atau kita akan menuju ke Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Puncaknya haji. Nah, makanya kenapa? Kalau gelombang pertama itu waktunya udah banyak. Giliran intinya kita sudah makanya Mama selalu wanti-wanti aja sering umroh dikit. Umroh kok apa bisa hajian Praga. Apa bisa hajian Praga sedina pinter umroh los. Karena khawatir pas puncak hajian kita sakit. Nah, ya. Mudah-mudahan kita gelombang kedua semuanya. Amin. Nah, sampai dengan 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Saya tidak akan bahas karena itu ada pematerinya, akan dijelaskan di bab haji. Oke. Kita lanjutkan. Dari Mekah, Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tadi Ar-Muznah tidak saya bahas. Setelah selesai tanggal 13 nafar awal atau nafar tsani, kita kembali ke Mekah. Kita kembali ke Mekah untuk apa? Kita kembali ke Mekah untuk melakukan ritual seperti biasa. Kita melakukan ibadah seperti biasa. Tetapi kalau gelombang pertama, setelah selepas hajian paling kita punya waktu sekitar 2 minggu menjelang pulang. Ya. Atau kemarin cuma berapa 10 harian. Makanya saya umroh ngebut tiap hari. Sampai langganan taksinya. Setiap jam 8 taksi udah nunggu di bawah. Ibu, saya sudah nunggu. 10 orang turun berangkat. 10 orang turun berangkat. Ada sih kayak minum obat sejenak di teluk. Lah, ya sehingga emang lumayan duitnya beli pak. Ada cuma 10 real. Iya, ngomongin anak. Ya, oke. Nah, seperti biasa kita melakukan istirahat sepulang dari Mina, lalu melakukan rutinitas ibadah seperti biasa. Lalu 3 hari menjelang kepulangan akan ada pemberitahuan kita harus sudah packing barang. Packing barang. Koper besar tuh, si mau negeri kok gendut. Bahkan saking gendutnya meletek, belum bisa di setting. Mama tuh sampai kelarang gara-gara making. Masya Allah, gitu makin cara gini nih. Orang enggak tuh ya, senang aku kan emang gandu. Mama emang gandu,
Pulungan kita nyelepin. Jadi kita berkira-kira itu uang. Enteng barangnya. Singkanuka, saja tebel-tebel mah. Ambiran jibelnya kan pekak. Nah, seperti itu. Oke. Nanti koper dari pihak bandara akan datang ke hotel kita. Ya. Tuh, seperti ini nih, Pak. Hah? Ini menjelang, kalau ini menjelang kepulangan. Foto kita punya lagi gerinya. Aku dia jemput kita cuma. Kita pernah banget cilik. Kita masih gede. 2019 nih Pak, masih kurus saya Pak. Nah ini nanti koper kita akan ditimbang di sini oleh pihak bandara. Apabila lebih dari 32 ya, kalau nggak salah, lebih dari 32 kilo suruh bongkar. Sekaligus juga nanti kalau di situ tidak ketahuan, tapi akan ditanya, ada zam-zamnya enggak? Enggak, kemarin saya bohong. Enggak, saya bilangin gitu. Karena saya pede banget, udah saya press maksimal mungkin nggak bakalan ketahuan. Hancur juga, karena mau setitik ya, jadi kita bongkar ya. Nah udah, sekedar lelah, duduk cek ini. Dan, nah setelah itu, setelah selesai, koper langsung dibawa ke bandara untuk diamankan. Jadi kita lupa orang bobong-bobong koper gede. Teka koper bisa ananing adepan kamar. Kita menggawa koper-koper cilik baik kan sih jari-jari pun baik. Ya. Nah begitu juga dengan pulang. 3 hari sebelum kepulangan koper sudah dibawa ke bandara. Sudah diamankan semua di bandara. Kecuali ada yang bermasalah kopernya pasti akan ditelepon kitanya. Ya, akan diminta pertanggungjawaban. Nah setelah itu, setelah penimbangan selesai, pada jadwalnya koper maaf, tas tentengan Bapak akan dikumpulkan seperti ini sesuai dokumennya masing-masing. Kalau sistem saya seperti itu. Jadi lalu setelah semuanya dihitung, bus 1 ada 36 aman masuk bagasi bus. 30 bus 2, bus 3, bus 4 seterusnya sudah rapi baru jamnya. Bus 1 masuk, bus 2 masuk, bus 3 masuk, selesai berangkat menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk apa? Semangat. Berangkat. Ya, seperti itu. Nah, pas waktunya menuju Bandara King Abdul Aziz. Nah, setelah itu kita menuju Bandara King Abdul Aziz. Ngapain di Bandara King Abdul Aziz? Oh sekarang banget bandaranya. Udah enak. Ya, di Bandara King Abdul Aziz kita pertama menunggu. Sama, begitu nyampe di King Abdul Aziz kita juga akan disambut oleh PPIH Bandara. Kita akan disambut. Tetapi ada berbeda, jangan kaget. Ya, petugas bandara itu rada galak dibandingkan dengan petugas Dakar Mekah, Dakar Madinah. Tapi Dakar bandara itu galaknya minta ampun. Saya kemarin sempat terhadap mau ribut. Saya bilang, saya juga mantan petugas 2019. Jadi Anda jangan berlaku seperti itu. Saya gitu. Baru kaget ya. Kenapa kayak gini? Gini. Ya udahlah kata saya itu. Kalau memang nggak terlalu penting mah. Ya, lanjut. Nah, kita datang tuh dikasih hadiah Al-Quran sama kerajaan. Ya. Kemudian kita duduk di lobi untuk melakukan dari maskapai akan melakukan pemeriksaan barang bawaan. Ini contoh-contoh barang bawaan yang dibuang, yang tidak boleh dibawa. Oh, kumpulkan. Ada zam-zam, ada mainan, ada boneka, ada cere. Tapi kalau teko yang dikalungkan isi zam-zam itu boleh? Boleh dikalungkan. Tapi aja sih sampai selawai liter. Selawai liter kubira Bu Koah 5 dikalungkan KB masing-masing 5 liter sampai menen. Dia mana jadi kalau itu kan jeblori je. Ya harus beli apa? Ya lu saya dulunya kuat mah.
Enggak. Sekarang sudah banyak perempuan yang meriksa. Di bandara sekarang sudah banyak petugas perempuan. Di Mekah, di Madinah. Kemarin-kemarin mah boro-boro nggak boleh. Sekarang mah banyak. Ya. Bahkan sekarang mah di Mekah perempuan sudah boleh nyetir. Sudah boleh nyetir. Dulu nggak boleh. Makanya saya bilang, "Cek, kamu bawa nyetir." Ngomong nyetir sebelah kiri. Iya kan? Dan tidak bisa pelan, kalau bisa harus kenceng. Jaga kurang perlu, kenceng banget hilang. Nah, terus semua pemeriksaan selesai, jamaah diarahkan menuju ke gate atau pintu yang sudah ditentukan oleh maskapai penerbangan. Sambil menunggu waktu take off, ya, menunggu. Nanti setelah jadwalnya kita disuruh turun, langsung masuk ke pesawat. Kembali saya ingatkan, ketika masuk pesawat jangan buru-buru. Ya, alhamdulillah bebas. Oke. Setelah semuanya selesai, nah, setelah itu kita menuju kemana? Setelah dari King Abdul Aziz Jeddah, kita menuju ke Kertajati kembali. Ya, ke Bandara Kertajati kembali. Di sini ngapain? Terbang Saudinya. Turun dari pesawat langsung sujud syukur. Terus, nah, ini nggak tahu nih, bukan Indramayu yang kayak begini nih. Karena Indramayu mah kopernya sudah diamankan oleh petugas PPIH Indramayu. Jadi koper sudah berada di gedung Puspihat. Termasuk air zam-zam juga sudah ada di gedung Puspihat. Karena sebelum-belumnya air zam-zam dibagikan di bandara. Jadi di bandara itu, begitu Bapak selesai turun, Bapak Ibu dipersilahkan ke lobi bandara untuk istirahat. Setelah selesai, jamaah dipersilahkan untuk memasuki bus masing-masing sesuai dengan rombongannya, berangkat menuju asrama debarkasi. Asrama debarkasi. Jadi kalau berangkat mah asrama embarkasi, kalau pulang ganti aran asrama debarkasi. Tapi tahun kemarin dari Bandara Debarkasi Kertajati tidak masuk asrama debarkasi Indramayu, tapi langsung diarahkan menuju ke pendopo. Ya, wis gaji wedi mau pendopo anu dikit, mau debarkasi dikit, ngapain sedelak? Jadi langsung, ya. Jamaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter. Jamaah kembali ke pendopo Indramayu dan kembali ke pangkuan kelurahan. Setelah diterima oleh Bupati Indramayu, bla 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 bla, selesai. Baru ingat Bu ya, saya titip. Ketika turun di pendopo Indramayu, jangan berebut pintu. Wis lawangnya mung siji rebutan. Karena banyak kejadian. Kejadiannya apa? Ngaku keluarganya, barang kita titipkan yang terima orang lain. Wassalam. Karena itu jangan buru-buru, tenang dulu. Dilihat, keluarga saya mana? Ngacung, apal? Oh iya benar. Wis minggu gak apa-apa masa ditinggal lagi ke mobil. Ya, oke, selesai sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita udah adzan ya. Oh, disimpan dulu, ya wis. Dikantongi dikit ya Pak. Aja angel-angel Pak. Buat kita yang bisa jawab. Kalau bisa jawab, dari PR. Yuk, sebelum kita tutup, kita talbiyah dulu sama-sama yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak